kayaknya lanjut dari Nichols ya. Cuman itu juga nggak terlalu dijelasin sih Kak. Itu tuh Emang itu langsung masuk ke yang margin of apa ya lupa bentar Kak. ya ya. Oh, ya udah karena aku juga nggak tahu materinya bakal apa, bapaknya belum ngomong. Mungkin aku karena belum dari sebelum kuis pertama belum belum nutorin yang bode, mungkin aku nutor bode dulu kali ya sama naik kuis baru lanjut ke materi baru gitu. Nah, sebenarnya bode itu aku nutornya dari jawaban kuis kalian aja ya, dari soal kuis kalian biar udah sama standarnya sama soal Payul. Nah, sebenarnya ngerjain bode itu, bode sama naik kuis itu fungsinya untuk menganalisis lagi-lagi mirip sama root locus untuk menganalisis kestabilan sistem, respon sistem gitu. Tapi dari domain frekuensi, kalau bode sama naik kuisir. Nah, ini aku udah ngerjain soal kuis kalian. eh Kuisnya kemarin itu jujur dari POV aku pun sulit. Dari soalnya sih nggak sesulit itu, maksudnya kayak berbobot lah. Cuman waktunya emang sempit banget. Nah, jadi sebenarnya ngerjain bodo itu, aku tuh ada tutorial pakai kalkulator biar cepet ngerjainnya. Tapi kalian harus ngerti dulu cara nurunin rumus sampai bikin magnitude ini gitu. Karena ini dinilai, dapat sampai rumusnya dinilai. Aku langsung ke soal pertama aja ya. Ini eh, soalnya ini fungsi transfernya ini dia bilang sketch the frequency response of ini show that the magnitude of fungsi tersebut itu minus 17 desibel saat frekuensinya 10 sama minus 27,1 desibel saat frekuensinya 200. Nah, caranya gimana? Caranya dari domain S ini kita rubah dulu ke domain kompleks. Kan S itu sama dengan J omega kan. Nah, terus ganti aja semua yang ada di yang S itu jadi J omega gini kan. Nah, sampai sini tuh udah dapat nilai guys. Nah, terus baru nanti kalau misalnya dimintanya add omega sama dengan 10, berarti kan tinggal masukin omega ini ke sini kan. Ke sini nih, ya kan? Jadi tinggal diganti aja. Nah, ini tuh sebenarnya kalian bisa nggak ngitung ini pakai kalkulator? Karena kemarin itu banyak yang nggak kelar nih ngitung ininya. Ada yang kesulitan Iya, nggak? ini bahas soal kayak gini. Ini untuk quiz besok. Ada. Yang bahas biasanya asisten dosen. Itu adalah ada. Kemarin aku praktikum kan asisten dosen yang ada. Iya. Nah, aku udah guru frekuensi. Aman? Halo? Oke, mungkin bocor tadi ya. Kalian ngerjain ini sampai sini udah ngerti nggak cara merubah dari fungsi ini ke sini? Paham lah ya? Nah, cara ngerjainnya itu tinggal ini itu magnitude magnitude ini itu rumusnya kan sama dengan dikuadratin aja kan, dikuadratin kayak gini. Kayak cara nyari magnitude kompleks biasa. Nah, tinggal dimasukin, dihitung pakai kalkulator, ketemulah magnitude-nya di sini. Tapi ini belum dalam desibel. Habis itu, tinggal dirubah ke domain desibel dengan rumus ini. Gitu. Terus nanti dapat deh terbukti kalau ini minus 17 desibel. Itu yang pertama. Nah, kalau yang 200 gimana? Sama persis caranya, kita langsung masukin aja omeganya itu ke fungsi magnitude, nanti dihitung dapat, nah dalam DB 20 log dari magnitude, ketemu deh, ini minus 27,1. Nah ini soal pertama hanya begitu aja untuk membuktikannya. Tapi kan sebenarnya dia tuh minta nge-sketch ya. Dan nge-sketch itu harus kita cari titik-titiknya gitu. Nah, nge-sketch inilah yang sebenarnya aku ada tutorial kalkulator. Cuman aku bingung cara cara ngasih tutorial kalkulatornya itu gimana. Tapi waktu kemarin aku sempat ngasih video tutorial pakai kalkulator itu ke Yuki. Jadi mungkin nanti boleh minta ke Yuki atau nanti mungkin aku kasih ke kalian. Tapi dalam bahasa Inggris. Maaf ya. Nah, jadi pakai kalkulator itu sebenarnya kalian itu bisa langsung masukin omega-omega ini. Misalnya misalnya lagi nyari omeganya di sini ya. Masukin omega ini, terus nanti langsung muncul M sama fasenya. Jadi kalian nggak perlu lagi ngitung fase secara manual gitu.
sebenarnya. Tapi, walaupun bisa pakai cara cepat kayak gitu, karena kan biasanya kan kalau kita ngerjain maksudnya tanpa trik kalkulator tuh, kalian masukin angka ini ke rumus ini dapat M, masukin ini ke rumus yang ini dapat masa gitu kan. Nah sebenarnya tuh nggak harus begitu, cuman kalian harus tetap bisa menggenerate rumus ini gitu. Rumus ini tuh harus muncul di kertas jawaban kalian. Oke? Nah, jadi ya ini tinggal masukin kalkulator aja sebenarnya frekuensinya. Dan kalau bisa ya guys, kalau gambar diagram Bode itu nitikinnya jangan dikit-dikit, jangan pelit-pelit. Kayak misal ini, aku tuh nitikin dari 10 min 2 10 min 1. Kalau bisa tuh range-nya tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kayak 5 titik tuh minimal lah gitu. Biar jelas gitu. Gambarnya tuh begini kah? Ataukah dia lurus dulu baru ke bawah landai? Atau dia, karena diagram Bode, itu gambarnya nggak mungkin tajam. Nggak mungkin gambarnya gini. Set, nggak mungkin. Pasti dia tuh landai gitu, gini. Apa enggak mungkin naik kah atau gimana, tapi dia nggak mungkin bersudut gitu. Nah jadi kemarin itu banyak yang gambar diagram Bode-nya kayak cuman garis lurus linear gini. Nah sebenarnya itu benar karena mungkin kalian cuma ngambil di sininya doang nih, di sininya doang. Cuma tetap aja dalam menggambar diagram Bode itu kalau bisa dari dia belum berubah nilainya gitu, biar kita tuh bisa melihat bahwa sifat-sifat dari diagram Bode itu ada. Misalnya contoh sifat-sifatnya itu, kayaknya aku udah ngasih nggak sih catatan Bode aku ke kalian. Waktu itu aku pernah nih, sifat-sifat Bode itu nanti ada minus 20 per desibel dan sebagainya. BTW, kalau aku kecepatan, mohon maaf banget, bilang aja. Soalnya kayak em, ngajarin diagram Bode ini, dia cuma gambar aja gitu loh. Jadi kayak kalau kelamaan, sayang ada materialnya yang lebih sulit gitu. Nah jadi gitu cara gambar diagram Bode, cuman begitu aja. Gak yang terlalu gimana-gimana. Yang penting kalian ingat ngerubah ini jadi fungsi magnitude sama rubah ini jadi fungsi fasa. Itu yang penting. Oke, nanti aku ajarin kalkulatornya. Oke, dari diagram Bode itu pesan aku titiknya dibanyakin sama eh udah sih itu aja. Titiknya dibanyakin. Karena ini udah banyak yang benar soalnya. Nice. Terus oh iya, jangan lupa juga kalau kalian kan rumus nyari fasa tuh kehapus. Rumus nyari fasa tuh sebenarnya ada dua ya. Ada yang ini, ada juga yang ada minus eh tan tan 90 gitu loh di depannya. Kayaknya di sininya di depan sini tuh ada tan 90-nya. Itu sebenarnya rumusnya sama aja, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tapi kalian harus ingat karena ini itu adanya di denominator tuh di bawah, maksud aku di bawah sini. Jadi nilainya dia pasti minus. Nggak mungkin dia kayak positif kayak gini, walaupun di sininya positif. Tuh. Terus ini aman. Oke, aman ya. Ini udah banyak yang benar kok soalnya. Nah, lanjut ke problem 2. Sebenarnya ini root locus. Cuma nggak apa-apa lah ya. Sekalian nyicil-nyicil tutor UAS. Jadi soal ini itu dia itu unik sebenarnya karena dikasihnya itu close loop dan ini tuh di state di soal. Kalau ini tuh eh, kalang tertutup gitu, ini tuh udah jadi close loop persamaannya. That's why waktu kalian gambar root locus itu tuh perlu open loop. Ingat ya, kalau root locus itu mesti open loop. Kalau nyari error steady state itu harus close loop. Nah, jadi jangan sampai kekecoh nih. Karena kemarin banyak yang kekecoh kalau langsung dipakai persamaan ini. Makanya jadi bingung, gimana nih gambar root locusnya ada variabel K? Gitu, nggak mungkin kan? Karena emang root locus itu dia makanya open loop. Gimana cara nge-reverse ini jadi open loop? Sebenarnya sama aja kayak ngerubah open loop jadi closed loop. Nih, kan closed loop United feedback tuh yang kayak gini loh guys. Kalau just in case kalian lupa gitu ya. Misalnya set point, ini kan ada, biasanya ada kayak gini. Terus ini ada pengontrol, mungkin ada plan di sini G.
Ini ada G, G, S gitu misalnya. Terus feedback gitu kan. Set, set. Ini kan. Terus di sini ada misalnya satu gitu United Feedback. Ini United Feedback kan, iya. Ini United Feedback. Jadi di sini satu. Berarti ini kan cross loop. Ini kan rumusnya kalau kalian ingat cara nyederhanainnya biar ini jadi kayak gini. Ini kan jadi kayak gini G, ini jadi input, input ini jadi output. Cara nyederhanainnya kan ada rumusnya kan. Kalau kalian ingat rumusnya tuh ini. Jadinya G per satu plus G H. Ini tuh H. Kotak ini tuh H. Ya kan? Ingat kan? Nah, kita tuh sekarang dikasihnya yang udah yang bentuknya itu udah kayak gini, guys. Karena kita butuh untuk gambar root locus, kita butuh ngerubah ini. Jadi balik lagi ke kayak dia. Berarti kan fungsi ini itu sama dengan ini kan? Ya kan? Fungsi ini itu sama dengan ini. Makanya berarti jadinya kayak gini. G per satu plus G itu sama dengan yang diketahui di soal. Ya kan? Nah, terus dari sini kita kasih perumpamaan aja. Kita umpamain kalau ini itu kita sebut sebagai si P. Biar gampang. P. Berarti kan jadinya G per satu plus G. BTW ini kan GH ya. Tapi gara-gara ini feedbacknya satu, jadinya jadi G doang. G kali satu. Nah, ini kan sama dengan TS. Kita kelompokin ke kanan dan ke kiri. Sisi kanan, sisi kiri, si G-nya dan si T-nya. Kita kaliin dulu, G sama dengan TS, ini pindah ruas, 1 plus G sama dengan TS plus TSG, ya kan? Terus ini kan bisa dipindahin nih yang ada G-nya, pindah ke ruas kiri. Jadinya G min TS kali G sama dengan TS. Nah, yang ada TS, nah ini kan bisa dikeluarin nih G-nya, jadi G kali 1 minus TS, sama dengan TS. Lalu nanti tinggal sisa si G di sini sama dengan per 1 min TS gitu kan. Kita kan butuhnya G ya guys. Open loop tuh G. Ya kan? Kan kita butuhnya dia doang nih. Si siapa namanya? Persamaan open loop. Itu kan punya dia doang kan. Kalau bareng si H, jadinya kan closed loop. Nah kita tuh butuh G. Makanya kenapa aku pakein ini. Biar dari persamaan ini kita bisa ngecabut si G-nya gitu. Kita tahu apa sih G-nya ini. Nah ternyata G itu sama dengan ini persamaannya nih. Aku kotakin aja biar rapi. Nah, kalau udah kayak gini kan enak. Tinggal substitusi nih. PS-nya sama dengan persamaan di soal. Mau jadi kayak gini, ini disamain penyebutnya, kan disamain berarti ini dikali ke sini, nanti per ini bisa dicoret, jadilah persamaannya, ini matematis aja sih, kalian pasti bisa. Jadilah persamaannya ini. Oke. Sampai untuk ngerubah dari closed loop ke open loop, ada yang mau ditanya dulu nggak? Oke, gampang ya, aman ya? Oke, mantap. Dapatlah kalian persamaan open loop. Kalau nanya, Kak, kenapa open loop tetap ada K-nya? Ya nggak apa-apa, karena sebenarnya open loop itu kalau kita bikin pakai pengontrol, kan K itu gain ya. Misalnya ini Y set point, ini apa namanya, apa sih, summing point, ini ada pengontrol, ini ada G, length, ini ada output, atau Y, ini feedback ke sini, set, ini minus, ini plus. Nah, sebenarnya K-nya tuh ini. Jadi kalian hirauin aja persamaannya itu, ya tinggal si S min 1 per S kuadrat bla 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 ini. K itu yang menunjukkan bahwa dia itu akan ada gain di sebelum fungsi plan, fungsi proses gitu. Jadi nggak apa-apa ada K-nya. Jawabannya kayak gini ya guys, K-nya. Terus dari sinilah kita bisa bergerak menggambar root locusnya. Nah, eh, kalau gambar root locus itu cara nyari pulse-nya itu hanya melihat si em, pulse itu kan yang di bawah ya. Bisa kalau misalnya kalian bahasa kerennya apa sih nih? Penyebut ini pembilang. Pembilang itu kan zero. Ini penyebut pulse. Ini kan nggak mungkin pulse-nya persamaan ya. Udah kita cari. Terserah mau pakai kalkulator boleh, mau pakai aku pakai rumus ABC.
Aku prefer pakai rumus ABC. Dapat nih pulse-nya di sini. Zero-nya nanti aja dulu, pulse-nya aja dulu, pulse-nya dulu. Min 1 plus 3i. Berarti kan kalau di sini, mana ya, min 1. Ini kan di sini 1. Berarti kan ini di sini min 1 kan. Min 1. Berarti ini 1, 2, 3. Berarti kan ini 3i. BTW ini ini sumbu imajiner, ini sumbu real. Nah, berarti di sini polnya ya. Nih, tek 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 tek. Ya kan? Karena plus minus kan dia. Nah, udah nih dapat. Terus baru kita lihat zerosnya di mana. Dia ada zeros ternyata di +1. Nah, berarti zerosnya ada di sini nih dia nih. Gitu. Terus root locusnya geraknya kemana, Kak? Nah, sebenarnya em, kemarin tuh kayaknya banyak yang bingung kalau pulse-nya itu ngambang. Maksudnya kan kalau di tutor atau di kelas mungkin pulse-nya tuh di sini paling gitu kan. Jadi root locusnya udah tinggal garis garis di sumbu X-nya gitu kan. Nah tapi kalau ada root locus di sini, udah ini tuh nggak usah dilihat dulu nih. Ini tuh nggak usah dilihat dulu. Ini nggak usah dilihat dulu. Ini tuh gue gambarnya terakhir. Ini gambarnya terakhir. Gambar aja dulu yang udah gue ajarin di kelas. Ingat nggak waktu itu? Kalau misal ada titik di sini, uji daerah sini itu root locus bukan. Caranya gimana? Di sebelah kanannya daerah yang lu uji, itu ada berapa titik. Kalau gue bilang titik ujinya di sini, berarti kan di sebelah kanannya sana itu kan nggak ada titik lagi kan sama sekali kan. Berarti dia bukan daerah root locus. Ya udah, nggak usah diarsir. Terus, lu coba titik uji sebelah kanannya. Di sini. Nih, di sebelah kanannya si titik uji lo, ini kan ada satu titik nih, ganjil kan jumlahnya. Nah, berarti titik uji lo adalah daerah root locus. Udah deh, gambar nih. Garis root locus ke arah sini, gambar. Nah, ini nanti gitu. Pokoknya ini nanti dah. Gitu. Gambarnya dulu garis segini. Terus baru lanjut. Kerjain, cari zerosnya. Zerosnya ada berapa? Ada satu. Terus pulse-nya ada dua. Nah, berarti jumlah asimtotnya 2 kurang satu. Satu. Sudut asimtotnya berapa? Sudut asimtotnya itu plus minus 180 2K plus 1 per jumlah asimtot. Satu kan, ini taruh bawah. K-nya 0, 1. Tapi karena sebenarnya jumlah asimtotnya cuma satu, kalian cuma perlu masukin K-nya sama dengan 0. Nggak perlu lagi nih diuji K sama dengan 1, K sama dengan bla bla bla. Masukin K-nya 0, berarti kan jadinya 180. Nah, ya sudah, berarti asimtotnya itu cuman dari ini ke arah 180 dari titik ini. Set. 180 kan ke sono kan? Ini, sama. Dari sini. Set 180. Gitu. Udah, lanjut nyari lagi titik potong. Titik potong kan berarti pulse, total value pulse ya. Kalau ini kan hmm, yang bawah ini kan jumlahnya, kuantitinya. Yang atas tuh value-nya. Berarti min 1 plus 3i, min 1 min 3i, min 1. Ingat ya, zeros itu tandanya itu positif. Jadi kalau dia ada di kanan, dia itu jadi negatif. Salah. Sorry. Zeros itu selalu dikurang. Jadi karena dia ada di kanan, jadinya dia min. Jangan ini jadi plus. Salah nanti. Terus dapat nih. Kan habis nih I-nya. Berarti min 1, min 1, dapat kan min 3. Berarti titik potongnya ada di min 3. Min 3 itu ada di min 1, min 2. Nih, min 3 di sini nih. Mau pakai warna apa lagi? Nih, min 3 sini ya titik potong nih. Terus padahal udah gue tandain loh titik potong. Ini titik potong ya. Ada tulisannya ternyata. Nah, lalu eh habis itu cari break in point. Kenapa gue bilang break in point? Karena gini logikanya. Kan ini root locus ya. Kita udah dapet root locus untuk sumuril. Atau untuk yang dari titik yang nempel ke si sumbu gitulah. Gampangnya. Tapi ini kan ada dua titik ngambang nih. Berarti kan dia akan masuk. Paham nggak? Dia itu akan memiliki kecenderungan untuk masuk ke dalam si root locusnya.
Karena root locus itu nggak mungkin misah. Nggak mungkin dia begini, terus nanti ininya ke sana. Nggak mungkin, karena root locus itu satu nih, bareng mereka. Jadi ada titik masuk. Makanya gue bilang itu break in point. Gitu. Cara nyari break in point juga udah gue pernah bahas di kelas waktu sama Bu Ayu. 1 plus KG sama dengan 0. 1 plus K, G-nya masukin fungsinya sama dengan 0. Ini pindah ruas jadi sama dengan -1. Ini tinggal dikali, ada minusnya. K sama dengan ini. Terus muncul nanti pertanyaan, kenapa minusnya hilang kalau waktu gue turunin? Ya karena ini kan turun sama dengan 0. Saat lu menurunkan ini sama dengan 0, ini tinggal lu pindah ruas minusnya. Hilang kan? 0 karena dikali, jadi 0 pindah, gimana ya ngomongnya? Minus, ini kan -1 ya sebenarnya. Terus ini DK per DS sama dengan 0 kan? Berarti minusnya itu akan lu pindah ruas ke 0, jadi hilang gitu intinya. Semoga dapat dimengerti ya. Terus tinggal diturunin. Nah, ini juga kemarin guys, udah bener nyampe sini, tapi lupa nurunin perperan. Itu nggak cuma sekedar turun doang, dia ada rumusnya nih turunin perperan. U aksen V dengan catatan misal ini U, ini kita anggap sebagai V, turunan TPB, U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat. Tidak usah panik karena ini sama dengan 0. Jadi nanti ini lo kaliin ke sini hilang, tinggal sisa yang atas. Gitu. Dapat nih yang atas, yang ini kan, dapat nih persamaannya ini, tinggal difaktorin. Nah, terus kita cek faktornya ini masuk nggak nih ke em, apa ke daerah root locus kita gitu. Kan root locus kita mulai dari 1 ke infinite negatif, ya kan infinite negatif ke sana. Ternyata dia ada nih S-nya 4,61. Berarti kan 4,61 di sono. Ya udah ini udah pasti nggak masuk nih, nggak masuk kriteria. Sisa yang ini. Berarti si titik yang ngambang-ngambang yang kita bingungin di awal itu, dia akan join ke jalur root locus yang di bawah ini di titik -2,6. Jadi dia masuk ini. Shoot. Nah, gitu ya. Aduh, gambarnya jelek nih, mengejar waktu. Ini, set, set, gitu. Udah deh, sekian. Jadi dari root locus kita, gitu. Untuk, nih kan, gambarnya kayak gini kan, tuh, sama. Nah, dari sini apakah ada yang bingung tentang root locus yang mungkin polesnya tidak berada di sumbu? Aman ya, gampang ya. Mungkin banyak yang kesulitan di sini mungkin ya. Yang bikin-bikin open loop emang iseng tuh payung. Gue juga pertama kali melihat soal seperti itu. Oke, dapat lah ya pokoknya gambar root locusnya mah gampang bisa. Terus root kriterion. Nah, root kriterion itu pakainya closed loop. Ini jangan lupa ya guys. Root kriterion itu butuhnya persamaan closed loop. Jadi pakainya yang udah di state di soal. Yang mana tuh tadi? Si, si kocok. Mana mau soal? Nih, makanya tuh yang ini. Janganlah malah lu lagi pakai yang ini. Karena ini tuh open. Gitu. Nih gue rangkum deh di atas ini deh. Tuh. Root Hurwitz itu close. Lanjut. Close loop. Ya, ingat ya. Makanya close loop. Karena root Hurwitz itu syaratnya pakai persamaan karakteristik. Which is si denominator dari persamaan closed loop. Caranya udah tinggal root Hurwitz seperti biasa. Ini mah gampang. Tinggal make sure kalau di syaratnya inti dari root Hurwitz itu syaratnya adalah ini kolom pertama ini ya. Kolom pertama nih. Ini nilainya harus lebih besar daripada 0. Jadi kalau begini posisinya jangan cuman ini yang kita gedein lebih daripada 0. Kemarin tuh ada yang bikinnya jadinya udah bener tapi dia cuma bilang gini, Kak, lebih besar dari bukan. Cuman sisi yang ini pokoknya.
Cuma sisi yang sono. Jadi K lebih kecil daripada 10. Jangan lupa masih ada yang atas, guys. Ini juga harus lebih besar daripada 0. Jadi inti syarat Hurwitz itu adalah kolom pertama dari tabelnya itu lebih besar daripada 0. Oke? Gampang? Gampang. Sampai sini ada yang mau ditanya soal kedua dari kuis kalian? Mau nanya, Dede, kalau Boleh. misalnya sudut departure sama sudut arrival itu kapan ya dipakainya? Bentar ya, tutup. Sudut apa? Sorry. Sudut departure sama sudut arrival. Sudut departure sama sudut arrival. Wait, ada di mana ya? Fokus. Sudut. Kayaknya itu kalau mau gambarnya into detail aja sih sebenarnya. Dan kalau ditanya, karena to be honest, step itu jarang dibutuhin sebenarnya karena kayak kita kan gambar ya udah begini aja gitu kan, nggak ditanya sudut ini berapa, sudut ini berapa. Tapi kalau ditanya, mungkin kalau ditanya bisa aja sih dihitung. Sebenarnya mah gitu. Itu tadi Ati bukan sih? Bukan ya? Eh, Brema. Oh, Brema. Oh, aku kira ada Apri. Aku udah mau minta tolong tuh. Ngajar juga. Ya, jadi sebenarnya sudutnya nggak nggak that necessary untuk ditemu di apa ini ya? Di mungkin nih soal kayak gini. Coba ya. Kalau soal ini, nih soal ini pun yang bentuknya seunik ini aja, itu tuh nggak butuh sudut. Stepnya kalian define poles-nya, define zeros, jumlah asimtotnya berapa, titik perpotongannya ada di mana, ini kan titik perpotongannya di sini nih. Sudut asimtotnya plus minus 90 dengan titik potong ini. Berarti dari titik potong itulah dia ada yang 90 ke sana. Udah ke atas sana. Berarti kan sini sama ke sini. Terus breakout point-nya. Nah, kenapa ini breakout point? Karena dia itu kan ada S kuadrat ya guys. Ya kan? Ini tricky nih. Ini ada S kuadrat. Berarti titik ini itu ada dua kali dia jadi root locus. Jadi dia ini itu ada root locus di dia, paham nggak sih? Gimana yang ngomongnya? Tadi yang gue bilang kayak, kan misal ada garis nih, misal ada garis begini. Kalau misalnya begini, begini, berarti kan yang sebelah sini bukan root locus, sebelah sini root locus, karena di sebelah kanan ada satu titik ganjil, di sebelah sini itu bukan root locus, karena di sebelah kanannya ada dua titik, ya kan? Nah, tapi kalau yang di sini, kalau yang di soal ini tuh ada dua, jadi ada satu, dua gitu, paham nggak? Jadi dia itu termasuk daerah root locus antara nol dan nol gitu. Jadi em, dia breakout point karena berarti dari root locus ini dia ada yang keluar gitu. Kan root locus itu sifatnya selalu mengikuti asimtot, ya kan? Nah, ini kan juga nggak mungkin ngikutin asimtot kan dia kan. Terus yang nah tapi masih ada nih root locus yang di sini. Dia tuh pasti akan mendekati asimtot, however it is the way. Jadi dia pasti akan berusaha mendekat ke asimtotnya. Set gitu. Ini kayaknya ada di soal PR anak kelas sebelah deh harusnya. Kalau soalnya masih sama. Mungkin boleh dikerjain untuk soal root locus yang unik-unik. Aman nggak root locus? So far sih, aku jujur belum pernah menemukan soal yang kita membutuhkan sudut breakout dan sudut break in so far. Dan itu jarang banget ditanya. Makanya aku nggak pernah ngitung juga. Maaf mau tanya. Boleh. Jadi exactnya tuh kapan ya kita pakai break in dan kapan kita pakai breakout point dan Sebenarnya keduanya. sebenarnya break in sama breakout point itu hanya istilah ya. Tapi kalau aku menganggapnya itu, kalau breakout point itu dia dari satu jalur mecah dua. Kalau break in point dia dari dua titik yang ngambang nyatu ke tengah gitu atau nyatu ke satu
root locus gitu, paham nggak? Aku sih mikirnya gitu, cuman ada juga soal yang mengandung keduanya. Pertanyaan bagus. Ada seharusnya ya. Ada harusnya. Nah, nih, kita bahasnya soal ini nggak apa ya. Nanti kuisnya lanjut lagi. Soalnya itu, G sama dengan KS plus 2 per 3 per S kuadrat. Kan? Berarti kan dia tuh seperti yang tadi soal sebelumnya, ada dua kan di sini kan. Nol, nol, gitu kan. Aku kayaknya mesti gambar ulang deh ya, biar ngejelasinnya enak. Tapi nanti jadi lama. Jelek nggak apa-apa ya. Oh gini ya. Misalnya gini, kita gambar dulu polnya. Ini ada dua nih di sini. Satu, dua gitu. Terus dia punya zeros di minus 0,67. Let's say mungkin zeros 0,67 itu di sini. Aku ngikutin yang atasnya. Ada zeros di sini nih. Di sini set gitu. Nah, berarti yang mana yang daerah root locus? Berarti ini root locus, ini root locus, sama ini bukan. Kenapa daerah yang ini bukan? Karena berarti kan di sebelah kanannya dia ada dua titik. Ada 0 dan 0. Lucu, tapi emang kayak gitu kenyataannya. Jadi root locusnya mulai dari sini. Karena kan di sebelah kanannya dia, itu kan ada tiga titik kan hitungannya. Satu, di sebelah daerah ini, itu ada tiga titik kan. Satu, dua, tiga gitu. Jadi ini root locusnya ke arah sini. Set. Kurlep begini lah gambarnya. Nah, terus lanjut lagi. Jumlah asimptotnya ada satu. Titik perpotongan di 0,67. 0,67 itu plus, maksud gue positif. Berarti di belakang sono kan, di sini 0,67. Sini itu 0,67. Terus sudut asimptotnya plus minus 180. Berarti asimptotnya dari titik potong ke sono. Aduh, warnanya kurang terang nih. Ini asimptot. Set. Ke sono dia. Infinite. Situ. Terus kita cari breakout point. Breakout point, ini kan tinggal diturunin, DK per DX sama dengan 0. Ternyata dia punya dua titik yang dua-duanya masuk. Nih, kalau soal tadi, kalau soal ini ya, bandingin sama soal ini. Ini kan ini kagak masuk, ini masuk. Ya kan? Kalau soal ini, dua-duanya masuk. Dia ada di 0 masuk, di minus 4 per 3 masuk juga. Berarti kan logikanya, nggak mungkin dong dua-duanya masuk. Paham nggak sih maksudnya? Oke, aman. Nggak mungkin kan ini keluar entah kemana, atau nggak mungkin kan ada yang masuk ke sini. Pasti kan logikanya 0 itu kan ada yang keluar dari dia, paham nggak sih? Terus di titik min 1,33 itu juga menjadi sebuah breaking point. Berarti kan keluar dari sini, masuknya dari sini. Set, gitu. Paham nggak? Sampai sini. Kak, maaf boleh ulang nggak? Kenapa kita mention yang S sama dengan 0 sebagai breakout, terus yang S sama dengan min 1,33 sebagai break-in? Oke. Karena gini, seperti yang aku bilang, yang namanya root locus itu akan selalu berusaha mendekati si asimptotnya. Ya nggak? Kalau misalnya yang S itu kita em, kita misalnya nih dapat S sama dengan 0, dia arahnya kemana ya? Kenapa? Aku ngerti. Kamu bingung kenapa dari si pas ini keluar, kenapa aku langsung tahu, langsung punya feeling kalau dia akan keluar ke sini terus masuk ke sini. Iya nggak? Kamu bingung itu ya? Iya, iya. Nah, karena kan seperti yang aku bilang, yang namanya root locus itu pasti dia itu akan mendekat ke asimptot. Pada soal ini, asimptotnya yang mana? Si garis biru. Ya kan? Kalau dia Kalau misalnya S0 kita bilang sebagai breakout, dan ini juga kita bilang sebagai breakout,
Misal logikanya gitu ya. Berarti kan dari sini akan keluar entah kemana, dari sini akan keluar juga entah kemana, ya nggak? Dan itu nggak mungkin. Kenapa? Karena dia pasti akan berusaha mendekat asimtot. Makanya dia pasti akan, walaupun dia breakout di sini, dia ini butuh something yang apa ya, membalikkan dia ke jalur yang benar gitu, ke asimptotnya. Makanya dia akan muncul break in. Di mana break in ya? Di sini. Makanya dia akan berusaha ke asimptot. Nih kan dia tadinya keluar nih. Dipanggil lagi nih sama si break in point biar dia masuk nih ke asimptotnya. Dia karena dia akan selalu ngikut gitu. Bisa Aman nggak sampai situ? aman. Oke. Nah, contoh lain nih. Ini soal ini juga kalian pasti udah bisa lah ya cara nyari pol, taruh zero, taruh ini udah bisa lah ya. Gue harap kalian udah paham lah sampai sini. Nyampe turunan. Nih, dia ada S0, ada S sama dengan min 2 kan. Ini ternyata S min 2-nya ini itu juga bisa berperan sebagai ini breakout dan dia gimana yang ngomong? Gue susah lagi menjelaskannya. Jadi si nol itu kan breakout. Dia masuk ke min 2, tapi dari min 2 dia keluar lagi. Kenapa? Dengan alasan yang sama. Karena dia pasti akan mendekat ke asintot. Kalau misalnya ini nggak ada nih. Bayangkan kalau ini tidak ada. Nah, nggak mungkin root locus bentuknya kayak gini. Kenapa? Karena pasti dia mendekat ke asintot lagi-lagi. Jadi dia pasti akan menjadi dual peran. Paham nggak? Ya. Dari semua soal root locus, nggak ada yang satupun root locusnya itu tidak mendekat asintot. Tuh. Semuanya dia selalu mendekat asintot kan? Ya kan? Gitu guys. Jadi memang dalam menggambar root locus kalau soalnya udah seunik ini, jujur ujian nggak ada sih yang seunik ini. Nggak tahu ya. Tapi tahun aku nggak. Cuma kalian harus punya feeling itu gitu loh. Kayak bahwa kalau gambar kalian garis root locus kalian itu nggak ada bagian yang mau dempet-dempet ke si asimtot itu udah pasti bisa dibilang salah. Udah pasti. Oke? Aman? Oke, aman ya. Kita lanjut lagi. Tapi belum masuk ke lead sama light kompensator. Ini udah, nah, ini masuk ke Nyquist. Ini sebenarnya soalnya tuh ada di file tutor yang gue kasih, walaupun kita nggak tutor secara live. Tapi, dan soalnya sama persis, lo mungkin nggak ngeh gitu kali ya. Jadi, kemarin waktu quiz, eh, ini soal yang paling paling susah deh kayaknya menjawabnya mungkin. Padahal sebenarnya ini hanya butuh ide. Jadi kita dikasih persamaan ini, dimintanya draw Nyquist diagram, determine the frequency at which phase angle is minus 90 degrees gitu. Caranya gimana? Caranya itu selalu sama. Kalau Nyquist Bode, kalian nggak usah mikir banyak-banyak, nggak usah harus diapain dulu. Udah bikin aja dulu fungsi magnitude sama fungsi sudut. Ini hukumnya udah kudu wajib, bukan sunnah, bukan apa ini harus. Jadi jangan menghabiskan waktu untuk berpikir lama-lama, langsung aja tulis rumusnya, baru kita pusing nih. Setelah bikin baru kita pusingin. Disuruhnya determine frekuensi, berarti kan ditanyanya omeganya nih, ya kan? Omeganya itu sama dengan berapa saat fasenya itu minus 90, ya kan? Kayak apa ya? Kayak dibalik gitu. Kan kita biasanya eh, omeganya ini kan kita milih ngasal kan, min 10, 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 3. Terus nanti kita define angle-nya, baru kita gambar Nyquist-nya, gitu kan. Nah, kalau ini tuh dibalik sebenarnya. Dia mau tahu omeganya berapa waktu minus 90. Nah, caranya, setelah kalian bikin ini, kan kita tuh butuh tahu nilai omeganya kan. Sementara rumusnya ini agak-agak ribet nih. Kalau kita lihat tuh, ya enggak? Nah, jadi, caranya itu adalah kalian bikin dulu, bagi dulu si soal ini untuk menjadi 4 bagian. Yang pertama, W-nya itu menuju 0. Kalau W-nya menuju 0, berarti kan ini 0,
Ini 0, 0 gitu kan. Berarti kan sisa 1 per akar 1 kan. Dapatlah magnitude 1. Itunya 0. Tapi sebenarnya kita nggak perlu nih isi tabel ini. Ini hanya untuk gambar. Untuk menjawab pertanyaan berapa omeganya, ini kan kita punya sudut. Kita punya fungsi sudut. Berarti kan kita harus mencari omega di mana ini itu sama dengan minus 90, ya nggak? Artan minus 90 itu kan berapa ya? 0. Eh, 0 ya? Tan 9, tan 90 berapa sih? Kok gue jadi on? Tan 90 tak hingga ya? Tan 90 kan tak hingga. Berarti eh, supaya hasilnya ini harusnya sama dengan tak hingga. Sorry. Gini kan? Kan kita mau sudutnya minus 90 nih. Berarti kan kita mau artan itu hasilnya tak hingga. Habis ini paham kan? Biar ini nilainya tak hingga, berarti kan bawahnya ini harus 0. Karena kan, gimana sih ngomongnya? Sebentar, gue harus menentukan. Oh, kita kan mau artannya sama dengan 90, sorry. Biar ini 90, isinya dia, itu kan harusnya tak hingga. Gitu, ya enggak? Karena kan atan tak hingga, itu kan sama dengan plus minus 90 kan? Gini. Nah, biar ini nilainya tak hingga, cara cepatnya adalah berarti kan ini yang bawah itu harus 0 biar bla 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 per 0 itu kan sama dengan tak hingga gitu kan, ya udah, berarti kalian tinggal menyamadengankan ininya itu sama dengan 0. Jadi 1 sama dengan 3 omega, sepertiga sama dengan omega kuadrat, omeganya sama dengan 1/3. Udah dapat tuh menjawab pertanyaan yang ini, determine frekuensi. Terus cara gambar Nyquist diagramnya gimana? Cara gambar Nyquist diagramnya ini kan udah membantu nih. Sebenarnya kan Nyquist diagram itu kita punya four main apa ya, titik, 4 titik utama, ya enggak? Titik di 0 derajat, titik di 90 derajat, minus, titik di minus 180, sama titik di minus 270, ya kan? Kita udah punya ini, dari sini, kita udah punya di 90, itu magnitude segini. Selanjutnya, kita juga butuh yang di minus 180. Nah, kalau kita mau cari berapa magnitude-nya di minus 180, lagi-lagi pakai cara yang sama dengan yang tadi. Berarti kan kita mau fungsi ini artannya sama dengan minus sama dengan 180 derajat gitu kan. Nah, artan 180 derajat itu sama dengan 0. Berarti kan kita mau ini itu nilainya sama dengan 0. Oh, berarti atasnya harus sama dengan 0. Karena 0 per X apapun itu sama dengan 0 kan. Enggak. Jadi tinggal kita cari berapa nilai omega, berapa nilai omega atau magnitude, lebih baik kayak magnitude sih, saat dia itu bernilai 0. Wow, berarti ini sama dengan 0, dia akan bernilai 180. Berapa magnitude-nya, itu kita cari dulu dapat W-nya, dengan cara yang sama kayak gini tadi, terus kita masukin omeganya ke sini, dapatlah 1/8. Paham nggak sampai sini? Dapat 1/8, berarti magnitude itu apa sih? Oh ya, magnitude itu tuh panjang. Jadi magnitude itu ini, nih magnitude, nih magnitude, nih magnitude. Jadi kalau dibilang magnitude-nya 1, berarti ini panjangnya 1 nih. Yang oranye ini panjangnya 1, yang ini tuh panjangnya minus 90, yang ini tuh panjangnya 1/8. Gitu. Dan nanti pas tahingga dia pasti, kalau ini tahingga kan berarti 1/tahingga, berarti kan jadi 0. Makanya dia pasti balik kayak gini. Gitu cara gambar Nyquist. Dan gimana sih cara kita tahu kestabilan sistem ini dari sebuah diagram Nyquist? Caranya, syaratnya adalah di sumbu minus 180 derajat, gue tulis deh, di sumbu ini, stabil itu tandanya, magnitude-nya di sumbu 180 derajat itu tidak boleh lebih besar daripada
1. Itu. Kan ini kan 1/8. Kan? Aman berarti dia. Oke, lanjut. Nih kan, sama kan gambarnya. Nah, ini tuh sebenarnya kayak dari berbeda sisi aja sih. Lu bisa gambar dari sini ke sini, atau lu juga bisa juga gambar, lu bisa gambar dari sini ke sini, atau lu bisa juga dari sebaliknya. Dari sini ke sini, atau dari sini ke sini. Gitu. Karena naik ke situ dia kayak miring gitu. Cuma gini aja juga nggak apa-apa. Begitu naik quiz, ingat ya syaratnya itu ini, biar kalau stabil, berarti tandanya ini sistem stabil. Kalau ditanya, stabil nggak? Ini stabil. Lanjut ke soal 4. Soal 4 itu sama lagi, gambar buat diagramnya kayaknya nggak usah dibahas, nanti filenya gue kasih. Hmm, bisa lah ya, harusnya soal nomor 4. Bisa lah, ini cuma disuruh gambar sama ditanya nilainya berapa gitu. Sama kayak soal nomor 1 sebenarnya. Malah fungsinya ini lebih sederhana. Aman, oke, soal nomor 4 bisa lah ya. Nanti soalnya gue kirim kalau ada yang mau ditanya soal nomor 4 tanya aja. Biar kita nggak habis waktu di sini. Terus lanjut ke materi face margin sama gain margin. Jadi face margin sama gain margin em, itu tuh apa ya, kayak sebenarnya itu kayak menunjukkan ke kita seberapa jauh sih kita bisa nge, nge gonta-ganti variabel, apa ya, bukan gonta-ganti, seberapa jauh sih kita masih bisa ngemodif-modif variabel variabelnya eh, sistem kita sampai akhirnya dia menjadi nggak stabil gitu, atau apa malah harus kita ganti supaya stabil, intinya itu. Nah, phase margin itu apa sih? Phase margin itu adalah tambahan fase yang bisa hilang sebelum sistem menjadi tidak stabil. Gain margin itu seberapa banyak kita bisa naikin gain sebelum dia jadi nggak stabil. Mungkin agak membingungkan, jadi karena gue juga nggak ada soalnya, jadi gue akan eh, langsung ngasih ini aja deh, ngasih contoh soalnya. Jadi kayaknya sudah gue pindahin ke sini deh. Oh, belum lagi. Bentar ya. Jadi gue ngambil soal dari Google. Tunggu. Hmm, 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 hmm. Aku ngirim foto ini. Bentar ya guys, sorry. Tapi fotonya lupa ditaruh ternyata. Ya. Eh, screennya ke stop share ya? Iya, Kak. Iya, maaf. Nah, ini dia soalnya. Ini gini. Jadi sebenarnya kapan sih sistem kita nggak stabil gitu kalau berdasarkan Bode plot gitu ya. Sistem kita nggak stabil kalau batasnya itu di minus 180 fasenya ya. Phase margin itu batasnya minus 180 dan em, gain itu batasnya di 0 dB gitu. Itu batasnya. Jadi, misal soalnya ini nih, calculate gain and phase margin. Nah, kita harus lihat dulu em, apa namanya, kalau ditanya berapa sih phase marginnya dari persamaan ini gitu. Sebenarnya ada dua cara. Satu cara panjang, which is lu harus gambar dulu si Bode plotnya, atau lu bisa juga dengan kayak gini. Kan phase margin itu berapa berapa jauh kita bisa em, berapa jauh kita bisa memindah-mindahkan dinamika kita ini sampai dia menyentuh ke minus 180 derajat di gain crossover frekuensi gitu. Nih kalau gue
kalau gue merubah ini jadi lebih gampang, dari diagram Bode atau Nyquist, lu cari eh, frekuensi crossover-nya. Di frekuensi crossover itu di mana magnitude-nya itu 1. Nih, kan dia magnitude-nya 1 kan nih, di sini 0 dB. Magnitude-nya 1, kalau G sama dengan 1, berarti kan 20 log 1 itu kan 0, ya kan? 0 dB kan berarti. Nah, di sini nih dia nih, titik nolnya. Nah, berarti phase margin itu ada di sini. Tinggal tarik gini aja. Jadi phase margin itu kayak, apa ya ngomongnya, kayak cari eh, cari berapa fase diagram Bodenya ketika em, ketika magnitude dia berada di crossover frekuensi. Crossover frekuensi itu adalah frekuensi di mana magnitude-nya sama dengan 0 dB. Gitu. Jadi misalnya soal ini. Persamaannya ini, eh, tapi sebenarnya nggak ada cara lain sih untuk eh, define phase margin and gain margin tanpa lo harus gambar diagram Bode. Karena di ujian nanti juga pasti harus gambar dulu kok, baru ini. Jadi tenang aja. Ini kan udah digambar nih sama dia diagram Bodenya nih dari LG ini. Nah, dia pertama dia nanya berapa em, gain margin. Ini kan grafik magnitude-nya nih, ya kan? Gain margin itu adalah magnitude yang di frekuensi crossover. Jadi kayak mereka tuh saling apa ya? Saling keterkaitan gitu. Kalau lo nyari kalau lo nyari gain margin, lo lihat saat fasenya 180, dia itu berapa 0 dB-nya. Paham nggak? Tapi kalau nyari phase margin, lo juga nyari dulu dia itu waktu dia 0 dB, dia itu berapa sudutnya gitu. Jadi gain crossover itu adalah eh, intinya omega crossover. Crossover itu adalah saat 0 dB ya. Nah, bisa aja dia itu gain marginnya saat hmm, bingung lagi gue menjelaskannya karena dia suka balik-balik gitu. Kalau kita ceritakan gini, magnitude di frekuensi crossover di mana phase-nya 180. Ini kan fasenya 180 tuh di nggak nyampe deh 180. Jadi dia itu em, gain marginnya itu ada di titik ini nih. Karena kan gain crossover frekuensinya tuh ada di sini. Karena di sini kena 0 dB. Berarti ini namanya gain margin. Nah terus phase marginnya itu tuh titik saat dia itu di fase saat dia itu di gain crossover frekuensi. Kan gain crossover frekuensinya itu ada di sini. Nah, berarti dia itu ada di sini nih titiknya. Nah, ini tuh ternyata dia masih di minus 90. Berarti phase marginnya itu ada 90 derajat. Berarti kita masih punya sisa 90 derajat lagi nih. Sampai sistem kita nggak stabil. Gitu. Mungkin tentang phase margin dan gain margin ini, kalau bisa di make sure lagi ke Payul, karena kayak aku takut salah apa ya aku takut salah salah memberikan informasi, cuma sepemahaman aku tuh gitu cara nyarinya gitu. Oke, ini cuma begitu sih, game margin dan face margin tuh nggak yang harus gimana gimana, jadi yang penting ngelihat gambar gitu. Nah, materi barunya itu sebenarnya ini lead and lag kompensator. Lead and lag kompensator itu tuh salah satu jenis pengontrol yang kita pakai untuk mengontrol sistem kita gitu. Ada dua jenisnya kompensatornya, itu ada lead sama ada lag. Lead itu jenis pengontrol yang ditambahkan untuk meningkatkan performa respon transien. Dan lead itu sifatnya dia bisa merubah bentuk
bentuk root locus. Ingat ya, lead itu sifatnya bisa merubah bentuk root locus kita. Kalau misalnya nanti kalian dapat soal lead kompensator, dan karena memang sifatnya dia menggeser root locus. Dan sifatnya lead, zero-nya, kan intinya kompensator itu kita tuh akan memberikan sebuah fungsi apa ya? Fungsi pengontrol. Di mana fungsi pengontrol itu adalah gain pengontrol dikali S plus zero dan S plus pole. Jadi kita menambahkan new zero and new pole to our transfer function. Gitu. Kalau untuk lead kompensator, ketika ini ditambahkan ke GS, dia bisa menggeser root locus. Tapi ketika kita ngomongin lead kompensator, saat ini kita kalikan ke GS, jadi kan ini kan GC ya, G controller dikali sama G P, biasanya G plan gitu kan. Saat G controller dikali sama G plan, kalau si lag kompensator, dia itu sudah pasti tidak akan merubah root locus bentuknya, nggak akan ngegeser. Dan sifatnya lead, itu zero-nya itu lebih dekat dari sumbu imajiner. Nanti aku akan jelasin apa maksudnya. Kalau lag, itu justru pole-nya yang lebih dekat ke sumbu imajiner. Sumbu imajiner tuh kalau begini, lebih dekat ke sumbu yang ini nih dia. Gitu. Nah, ini dibaca aja deh. Aku sebenarnya nggak terlalu suka ngasih materi karena kalau dijelasin takutnya nggak mudeng juga gitu, harus dipraktekin. Dan lag itu fungsinya biasanya untuk ngatasin error steady state yang besar. Sementara kalau lead kompensator itu untuk meningkatkan kestabilan. Karena kan root locus tuh mainnya stabil ya. Root locus itu kan untuk ngejudge kestabilan sistem kita. Jadi biasanya kita ngubah-ngubah root locus tuh karena kita tahu, oh dari root locus ini tuh nggak stabil. Jadi kita butuh lead kompensator. Gitu. Hmm, aku ngasih soalnya gimana ya yang enak. Ini aja deh, ada hasil lab-labnya. Guys, sebentar aku minum dulu. Bentar. Hmm. Nah, ini contoh soal lead kompensator. Aku lupa, ini soal PR dulu, tahun aku. Sejujurnya aku lupa A ini apa, tapi kayaknya ini bukan bagian dari rumus-rumus lead kompensator, jadi kita ignore aja dulu. Contoh soal lead kompensator gini, dia itu dikasih fungsi, nih, kucing, dikasih fungsi, terus kita disuruh gambar root locus dulu pertamanya. Ini sebenarnya nggak ada, nggak dikasih tahu nih, tentukan lead kompensator. Nah, tapi setelah aku gambar, misalkan ini tidak ada. Misalkan kata-kata ini tidak ada. Dari mana aku tahunya kita harus ngasih soal ini lead kompensator? Kan kita gambar dulu nih root locusnya. Bisa lah kalian gambar root locus ya. Gambar root locus, gambar. Jadi ini root locusnya. Ternyata dia ini ada root locus yang asimptotnya itu ke arah, apa sih namanya nih? Ke arah eh, sisi kanan. Kayak right half, right half of the plane, apa yang namanya plane tuh, bidang sebelah kanan, bidang kompleks sebelah kanan, which is nggak boleh kan, hukumnya hukumnya si root locus itu kalau udah ngelewatin ini tandanya sistem lu tuh nggak stabil di K tertentu. Jadi waktu K-nya udah, misalnya ini nilai K-nya sama dengan berapa lah, kita harus hitung. Intinya dia bisa nggak stabil nih saat K-nya tertentu. Nah, ini pasti makin lead kompensator karena biasa berarti kita kan mau bikin biar mau gimana pun haknya jadi lebih stabil gitu, niatnya tuh kayak gitu. Atau kita itu mau ngegeser locusnya biar range K-nya itu jadi lebih besar, paham nggak? Kan kita tuh dia kan mau desired pole-nya tuh jadi lewat sini nih, ini ada pole nih jadinya di sini, biar nanti root locusnya lewat sini, maunya lewat sini. Kan kalau lewatnya dari sini dia akan lebih tinggi range K-nya, lebih banyak range K yang bisa dipakai sebelum si sistem ini jadi nggak stabil. Masuk akal ya? Tujuannya root locus itu biasanya kayak gitu. Salah. Tujuannya lead kompensator. Ini kita dapat fungsi, kita dapat desired pole.
Terus kita merancang lead kompensator. Pertama-tama kita titikin dulu poles yang sudah ada di soal kita. Itu ada ini, ada ini, ya kan? Terus kita tandain di mana desired poles yang diminta. Ya kan mintanya itu kan min 0,88 plus 2J. Berarti kan di sini kan? Nih di sini. Terus kita mapping. Seberapa berjarakkah titik-titik poles yang sudah ada ke eh, desired poles-nya kita. Oke? Nah, terus kita define bahwa ini tuh misalnya theta 1, ini theta 2, ini theta 3. Oke? Terus pertama kita harus ngerjain dulu syarat sudut. Syarat sudut itu apa? Syarat sudut itu adalah total dari semua sudut semuanya ini, sudut. Kan kita mau nambahin nih, kita mau nambahin zero and pole. BTW ingat kalau lead kompensator, zero-nya itu yang lebih dekat ke sumbu imajiner. Jadi zero dulu baru pole. Oke? Nah, total dari sudut-sudut ini semuanya, total dari, sorry bentar. Oh, sorry guys, ke-mute ternyata. Nah, nah jadi syarat sudut itu, total sudut dari titik-titik either it is pole or zero yang udah ada, ditambah total, pokoknya total sudut pole dikurang total sudutnya zero, itu harus sama dengan 180. Nah, gimana cara nyari sudutnya? Cara nyarinya itu Pitagoras. Pitagoras itu maksudnya gimana? Misalnya gini ya, kita mau tahu sudut ini berapa. Ini kan kalau kita Pitagoras itu jadi sisi miring, ini, sama ini kan. Sorry. Set, set, set. Ini kan dengan ini 2J, ini tingginya 2 satuan. Ini lebarnya 0,88, dan sudutnya yang kita cari. Komit lagi mau nggak sih? Oh, enggak. Nah, pakai Pitagoras, bisa nggak ya? Paham kan maksud gue pada pakai Pitagoras? Dia bikin kayak gini, ini tingginya 0,88, 0,88 itu dari sini, titik ini, terus em, sisinya ini, itu tinggi ini, 2, terus ditanya sudut yang ini. Gitu. Dapatlah segini sudutnya. Tan yang ini itu berarti panjangnya 0,124. 0,124 itu dari sini ke sini, ya, tingginya itu 2, ini, dan dicari sudut ininya. Dapat. Yang ini, yang sudut 3, itu dari sini tingginya 2, lebarnya dari 0,88 ke sini, terus dicari sudut ininya. Ini. Ini sih. Dapat sudutnya. Terus kita totalin sudutnya itu 253. 253 ditambah pol baru kita, dikurang zero baru kita, itu harus sama dengan 180. Berarti total sudutnya zero dan pol kita yang baru, itu kan kurang 73. Minus 73 harus nilainya. Ya kan, biar jadi 160. Biar jadi 160. Nah, terus kita misalin aja. Literally cara kita misalin aja. Dan rules of uh, memisalkannya sejujurnya nggak ada lagi. Terserah.
Mau gimana? Misalin aja terserah, misalin. Nah, habis itu dimisalin, kita hitung. Kan, hmm, kan 30, misalnya kita mau yang ini ya. Ini kita hitung dulu nih si polsnya. Tan 30 itu kan sama dengan akar 3 per 3. Tan 30 itu, ini kan, sama dengan, tan itu kan D kali sa. Depan, misal sudutnya ini ya. Sudutnya ini. Berarti tan 30 itu sama dengan depan per samping. Gini kan. Berarti kan eh, ini kita sebutlah ini si LPC gitu. Berarti 2 tingginya ta, tan itu sama dengan D per sa. Sa-nya itu kita ibaratkan LPC. Oke? Berarti tinggal kita ubah apa namanya? Pindah-pindah ruas. LPC itu sama dengan 6 per akar 3 atau sama dengan 2 akar 3. Berarti new pole-nya itu sama dengan, kan ini kan tadi LPC itu dari 0,88 ke sini kan, ya kan? Berarti pole-nya itu adalah 0,88 dari panjangnya si LPC itu ditambah 0,88, ya kan? LPC ditambah 0,88 sama dengan pole baru kita panjangnya, ya kan? Makanya jadi segini deh nilai pole-nya, dapat pole-nya. Terus hmm, habis itu 103 itu sebenarnya kalau kita hitung dari sini, dari em, dari sini apa sih maksud nih, makanya eh sorry, rumusnya zero itu harus zero kita dikurang 90 sudut aslinya zero. Makanya kenapa jadinya kan aku tadi milihnya 30 sama 103, makanya akhirnya zeronya itu jadi 103 dikurang 90 derajat gitu, jadinya eh, 13 derajat ya. Wah, ini masih 103 dikurang ya 13 derajat gitu. Nah, tan tan 13 itu nilainya 0,23. LZC itu sama dengan em, hasil tan 13 dikali 2. 2 itu dari mana? Lagi-lagi pakai rumus yang tadi. Ini kan zero baru kita, tingginya di sini. Nah, ini tuh sudutnya katanya 13 derajat. Berarti kan sudut 13 derajat ini tan itu sama dengan 2 per zero panjang panjang ZPC. Nah, LZC sorry. Nah, terus dapat nih ZC-nya 0,46. Ya kan? 0,46 itu udah panjangnya si ini. Nah, makanya dapatlah GC-nya itu jadinya S plus 0,46. Sampai sini bisa dipahami nggak? Aman ya? Nah, next-nya itu adalah syarat magnitude. Syarat itu untuk mencari K-nya, KC, gain controller. Syaratnya adalah magnitude dari fungsi kita dikali KC dikali our new gain, our new pole and zero, itu nilainya harus sama dengan 1. Cara nyari magnitude sama aja kayak nyari magnitude di bode. Nah, dapatlah tinggal pindah-pindah ruas KC-nya itu 20,88 gitu. Nah, makanya GC-nya itu sama dengan 20,88. Begindang. Itu lead kompensator. Nah, tadi kan aku bilang lead kompensator itu untuk ngegeser-geser root locus ya. Dari sini kelihatan nih, awalnya titik targetnya nggak kena kan di sini, orang root locusnya gini.
titik targetnya tuh nggak kena kan. Tapi setelah kita kasih kompensator, titiknya tuh jadi kena, jadi lewat dia gitu karena root locusnya udah kita geser gitu. Dan jadinya range untuk kayak jadi lebih jauh gitu loh sampai dia akhirnya crossing eh, apa namanya sumbu imajinernya itu jadi lebih jauh, makanya dia lebih stabil sistemnya gitu. Ini lagi ke lag kompensator. Kalau lag kompensator itu biasanya nanti dia dikasih tahu dia maunya itu eh, apa kafenya itu berapa gitu. Dia ini mau, nah jadi cara cara nyari lag kompensator pertama kita setelah kita dikasih soal nanti tuh kita menentukan dulu nilai beta. Beta itu apa? Beta itu bisa dicari dengan cara eh, pertama step satu kita cek dulu kafenya atau gain velocity atau velocity gain. Rumusnya ini, terus nanti dapat nah, apa? Oh enggak. Nah, dapat kafenya nih, pakai limit, masukin limitnya. Habis itu dapat nanti kafenya 0,4. Nah, biasanya di soal itu nanti di state maunya sistem ini kafenya meningkat 5 kali lipat, 10 kali lipat, 20 kali lipat gitu. Nah, itulah yang menjadi acuan kita. Di soal ini dia tuh bilang katanya pengennya kafenya meningkat 5 kali lipat. Kan kafenya sekarang 0,4. Berarti kafe aksen atau kafe yang dia mau itu adalah 0,4 dikali 5. Berarti kan 2. Nah, berarti dia tuh mau eh, dia itu mau kafenya itu jadi 2 nilainya nih. Tadinya 0,4. 2 itu sama dengan KC, oh BTW, kafe itu rumusnya KC ZC per PC gitu. Nah, dikali bukan yang ini enggak, ini bukan yang kafe aksen KC ZC per PC dikali kafe gitu. Berarti kan kafe aksennya 2 itu sama dengan KC dikali ZC per PC kali 0,4. Berarti betanya itu sama dengan 5. Dari mana betanya itu sama dengan 5? Betanya itu sama dengan 5 dari eh, beta itu sama dengan ini nih. KC ini sih pulpen merah. KC ZC per PC itu sama dengan beta. Makanya dapatlah betanya 5, ya kan? Terus em, kita menentukan posisi pol sama zero kita yang baru. Untuk leg kompensator, jarak PC sama ZC-nya itu harus deketan. Harus deketan. Tapi kelipatannya itu harus eh, sama dengan beta. Karena beta itu kan sama dengan ZC per PC. Ya kan? Makanya mereka itu harus kelipatannya, tapi nggak boleh jauh-jauh. Makanya gue milihnya 0,001 sama 0,005. Tapi boleh juga kalau kalian mau milih 0,0001 sama 0,0005. Yang penting perbandingannya itu 5. Jadi tapi jangan juga kalian pilih yang jauh-jauh, misal kayak 2 sama 10. Itu kan jadi jauh banget ya. Jangan, jangan, jangan sejauh itu. Jadi pilihnya yang kecil-kecil aja. Nah, terus cara menentukan gain kompensatornya, berarti kan KC itu sama dengan ZC per PC, ya kan? ZC per PC, terus dikali 2 per 0,4. Nah, memang KC itu hasilnya pasti akan 1 atau mendekati 1. Sebanter-banternya 0,999. Gitu. Jadi, dapat nih pol sama zero barunya. Dapat, dan dia nggak akan merubah root locus sejauh itu, karena memang fungsinya bukan untuk itu. Tapi ketika kalian nge-add, masukin ini, masukin ini ke fungsi kalian, dikaliin ke sini, itu nanti dia jadi lebih kurang error steady state-nya. Gitu.
Eh, itu aja sih kalau like sama lead kompensator. Ada yang mau ditanya nggak? Aman ya berarti. Oke. Nah, mungkin soalnya tuh aku cuman ada itu untuk sekarang karena dulu di kelas Bu Esti tuh nggak terlalu apa ya, nggak terlalu banyak dibahas tentang lead kompensator dan lag kompensator ini. Cuman paling em, apa ya, kerjain PR aja sih dan coba-coba di MATLAB. Dan jujur gue belum membuat file MATLAB-nya, tapi mungkin bisa lihat sebenarnya di ChatGPT juga bisa sih bikin MATLAB untuk kalau cuma untuk root locus sama kayak Bode diagram gitu ya. Em, paling yang perlu diwanti-wanti itu tutorial pakai kalkulator sih sebenarnya. Nanti habis ini gue kirim deh videonya yang gue kirim ke Yuki. Tapi itu gue ngomongnya agak aneh sih. Nanti apa, kalau nggak gue akan kirimin video Karaul mentorin gue. Mungkin itu aja sih soal yang bisa gue bahas hari ini. Karena jujur, like sama lead kompensator, aku nggak punya terlalu banyak soalnya. Paling nanti setelah kuis, soal kuis akan aku pakai lagi untuk ngebahas tutor UAS gitu. Nggak ada yang mau ditanya lagi? Aman? Palingan kalau nanti besok gitu ada soal yang Payul kasih atau soal papan tulis gitu yang mau ditanya, boleh. Mungkin aku bisa jawab, insya Allah. Tapi mungkin untuk tutor kali ini itu doang karena materinya lumayan banyak dan aku sama Abdi belum janjian bikin materi, jadi kayak agak overwhelm aja. Mungkin nanti bisa minta catatan Abdi kalau mau kontak Abdi aja kayak catatan tahun lalunya dia. Dan nanti file tutor yang ini aku kirim juga. Aman ya? Kasih banyak Kak. Ya, oke, segitu aja tutornya. Mohon maaf kalau kayak soalnya nggak terlalu banyak, karena aku juga nggak punya banyak soalnya. Mungkin bisa lihat di Google, bisa lihat di YouTube. Nanti soal tutorial aku kirim. Dadah! Makasih Kak. Kasih Kak. Makasih Kak. Makasih Kak.